Shalom Prof. Beni dan rekan-rekan sekalian. Kita akan melanjutkan presentasi kita pada hari ini dengan topik teknologi dalam pembelajaran, teori dan implementasinya. Saya Desetina Harefa, NIM 2404030001. Pertama, kita akan membahas transformasi digital dalam pendidikan. Revolusi digital telah mengubah wajah pendidikan secara fundamental. Teknologi tidak lagi menjadi alat pelengkap, melainkan komponen integral dalam proses pembelajaran modern. Transformasi pendidikan melalui teknologi tidak hanya melibatkan penggunaan perangkat atau alat canggih, tetapi juga pendekatan pedagogis yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Teori-teori pendukung penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah konstruktivisme. Teori ini mengedepankan pemahaman bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Yang kedua, teori belajar sosial atau social learning theory. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Teknologi memungkinkan pembelajaran kolaboratif melalui platform online, forum diskusi, atau video conference yang dapat mendukung pembelajaran jauh. Ketiga, teori pembelajaran kognitif atau cognitive learning theory. Dalam teori ini, teknologi digunakan untuk mendukung proses mental siswa, seperti pemrosesan informasi dan memori. Keempat, teori kognitivisme. Teori ini berfokus pada hubungan antara berbagai informasi yang dipelajari dan bagaimana teknologi dapat membawa siswa menghubungkan berbagai pengetahuan secara efisien. Manfaat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi siswa, di mana teknologi membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, pembelajaran mandiri. Teknologi membuat siswa dapat belajar sesuai kecepatan dan kebutuhan mereka. Ketiga, aksesibilitas. Dengan adanya teknologi, materi pembelajaran tersedia di mana saja dan kapan saja. Keempat, keterampilan abad 21. Teknologi mengembangkan kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Teknologi pendukung pembelajaran. Ada platform pembelajaran interaktif, aplikasi manajemen kelas, dan teknologi augmented reality. Platform pembelajaran interaktif seperti Google Classroom dan Moodle. Hal ini memungkinkan interaksi real-time antara siswa dan guru. Ada fitur kuis interaktif, forum diskusi, dan penilaian digital memperkaya pengalaman belajar online. Aplikasi manajemen kelas seperti ClassDojo dan Edmodo membantu guru mengelola aktivitas kelas, memantau kemajuan siswa, dan berkomunikasi dengan orang tua secara efisien. Sementara teknologi augmented reality, aplikasi AR seperti Quiver dan AR Anatomy menjadikan pembelajaran lebih imersif dengan memvisualisasikan konsep abstrak dalam 3 dimensi yang dapat dimanipulasi siswa. Keterampilan digital untuk pendidik. Yang pertama, literasi digital dasar. Dalam hal ini, dilakukan pengenalan perangkat keras, perangkat lunak, dan platform pembelajaran digital dasar yang relevan dengan konteks pendidikan Indonesia.
Guru mempelajari operasi dasar dan aplikasi praktis dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk penggunaan multimedia dan alat interaktif. Ketiga, pengembangan konten digital. Guru harus mampu berketerampilan menciptakan materi pembelajaran digital yang menarik, interaktif, dan efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Sekarang kita akan membahas tantangan implementasi teknologi. Yang pertama, adanya kesenjangan infrastruktur digital. Dalam hal ini, perbedaan akses terhadap perangkat dan konektivitas internet antar daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan pendidikan digital yang merata di Indonesia. Yang kedua, kendala pendanaan. Dalam hal ini, keterbatasan anggaran pendidikan untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi menyebabkan banyak lembaga pendidikan kesulitan mengimplementasikan kurikulum berbasis digital secara optimal. Ketiga, resistensi perubahan. Adanya keengganan sebagai pendidik untuk mengadopsi metode pengajaran berbasis teknologi karena kurangnya pemahaman, ketakutan terhadap teknologi, atau kekhawatiran akan perubahan peran dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah kompetensi digital tenaga pendidik. Di dalam hal ini, kesenjangan dalam kemampuan digital di antara para pendidik menyebabkan implementasi teknologi yang tidak merata dan seringkali kurang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Masuk kita pada topik strategi integrasi teknologi. Yang pertama, pendekatan bertahap. Dalam hal ini, mulai dari teknologi sederhana dan tingkatkan secara bertahap. Yang kedua, membangun teknologi industri. Lakukan integrasi teknologi ke dalam kurikulum yang ada. Yang ketiga, adakan kolaborasi antar institusi, yaitu berbagi sumber daya dan praktik terbaik antar sekolah. Dan yang keempat adalah adakan evaluasi berkelanjutan. Dilakukan pengukuran dampak dan penyesuaian strategi secara berkala. Kesimpulan dan pandangan masa depan. Yang pertama, transformasi berkelanjutan, yaitu mengembangkan roadmap transformasi digital pendidikan jangka panjang dengan target bertahap dan terukur. Kedua, pengembangan kapasitas. Prioritaskan pelatihan kompetensi digital pendidik secara sistematis dan terstruktur. Ketiga, mengatasi kesenjangan. Alokasikan sumber daya untuk memperkecil kesenjangan digital antar wilayah. Dan keempat adalah kemitraan strategis. Bangun kerjasama dengan industri teknologi untuk mendukung pendidikan. Jadi, langkah konkret transformasi pendidikan meliputi peningkatan infrastruktur digital secara merata, pengembangan kompetensi digital pendidik secara berkelanjutan, dan penciptaan ekosistem pendidikan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya pada hari ini. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.